Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera bagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan mulai di pembelajaran kita di tematik 5 subtema 2 ya, teman-teman ya. Dan tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam, dan yang kedua mengidentifikasi sikap kepahlawanan dan pengaruh bagi masyarakat. Kita simak baik-baik ya pembelajaran kita hari ini. Kalian juga bisa buka buku pena halaman 95. Perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat terutama di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dan pedagang-pedagang di Indonesia. Semakin kuat pengaruh Islam di kalangan penduduk, mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Berikut uraian tentang beberapa tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Ba'abullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Ba'abullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Ba'abullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Ba'abullah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerjasama mengusir penjajah. Oleh karena itu, tindakan persekutuan ini Sultan Ba'abullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ternate, makam Sultan Ba'abullah, dan benteng kerajaan Ternate. Lalu tokoh yang kedua adalah Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajah karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu Pasar Legi, Kota Gede, makam-makam raja, dan Masjid Kota Gede. Baik anak-anak semuanya, kita lanjut di sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Kita memiliki banyak tokoh nasional yang telah berjasa dan memberikan pengaruh pada masyarakat seperti Insinyur Soekarno dan R.A. Raden Ajeng Kartini. Berikut uraian tentang kedua tokoh tersebut. Yang pertama, Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Selain mengusulkan dasar negara Indonesia, Pancasila, R. Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama dengan Muhatta. R. Soekarno merupakan seorang karismatik dan cerdas, serta ketika ia berpidato, R. Soekarno bisa menggentarkan hati para pendengarnya. Soekarno atau yang lebih akrab dipanggil Bung Karno menjadi tokoh penting tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini, adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Perjuangan era Kartini telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Beliau aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya di Belanda. Isi surat tersebut menceritakan kisahnya selama ini dan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat yang dituliskan R.A. Kartini tersebut kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. R.A. Kartini juga mendirikan sekolah yang diberikan nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang.
Untuk memperingati jasa-jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati Hari Kartini. Ya, kita sudah belajar ya anak-anak tentang perjuangan para pahlawan pada masa kerajaan Islam dan sikap kepahlawanannya. Anak-anak bisa putar lagi videonya untuk lebih jelas atau baca lagi di Bupena, juga di halaman 109. Jangan lupa kerjakan worksheetnya, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.